Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Setiaji dengan NIM 33321900001. Teknik Elektro 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester dari mata kuliah Medan Elektromagnetik. Di mana pada soal UAS ini terdapat 3 buah soal dan telah terdapat ketentuan juga atau keterangan di mana alfa sama dengan angka NIM ketiga terakhir, beta angka NIM kedua terakhir, dan gamma sama dengan angka NIM terakhir. Apabila alfa, beta, dan gamma terdapat angka 0, maka diganti dengan angka 1. Di mana alfa pada NIM saya atau NIM ketiga terakhir saya yaitu 0 diganti menjadi angka 1. Kemudian untuk beta, angka NIM kedua terakhir saya yaitu 0 diganti menjadi angka 1. Dan juga gamma, yaitu angka NIM terakhir saya yaitu 1. Nah, di sini terdapat keterangan juga, yaitu theta sama dengan 30 derajat, pi sama dengan 60 derajat, dan R sama dengan gamma. Nah, lanjut ke pembahasan, di mana pada soal nomor 1 ini ditanya pada poin pertama atau poin A, pi pada titik P. Kemudian pada poin kedua atau poin B yaitu rho pi, rapat muatan. Lalu dijawab pada poin A ini, untuk mencari V digunakan rumus gamma cos 2 pi per R kuadrat. Atau VP sama dengan 1 cos 2 dikali 60 derajat per 1 kuadrat. Di mana 1 ini diperoleh dari gamma, dan juga 60 derajat diperoleh dari pi. Dan 1 kuadrat diperoleh dari R kuadrat. Lanjut, VP sama dengan 1 cos 120 derajat, di mana 120 derajat ini diperoleh dari 2 dikali dengan 60 derajat, kemudian dibagi 1 kuadrat. Maksudkan VP 1 dikali minus 1 per 2 per 1. Minus 1 per 2 ini diperoleh dari cos 120 derajat. Untuk hasil akhir dari VP ini diperoleh minus 1,2 volt, atau jika dikonversi dalam bentuk desimal menjadi minus 0,5 volt. Lanjut, pada poin kedua atau poin B soal nomor 1 ini yaitu mencari besar rapat muatan atau ρV. Oke, untuk besar rapat muatan atau ρV pada potensial tersebut bernilai 0. Hal ini dikarenakan muatan berada di dalam ruang hampa atau vakum, yaitu ρV sama dengan 0. ρV sama dengan 0. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari ρ1 sama dengan alfa cm dan ρ2 sama dengan beta cm. Oke. Di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV. Berarti ini V1 sebesar 100 mV dan V2 minus 50 mV secara berurutan. Kemudian kita diminta untuk menentukan yang pertama beda potensial V P, kemudian medan atau epsilon P, kemudian juga poin ketiga atau poin C, epsilon pada V sama dengan minus 50 mV. Oke. Untuk penyelesaiannya diketahui ρ1 sama dengan 1 cm, ini ρ1. Kemudian ρ2 sama dengan 1 cm, dan juga V1 sama dengan 100 mV, V2 sama dengan minus 50 mV. Oke. Lanjut langsung ke pembahasan poin A atau poin 1. Di mana kita di sini diminta untuk mencari potensial V pada titik ρ. Oke, di sini kita menggunakan persamaan Laplace atau dituliskan menjadi nabla kuadrat V sama dengan 0. Di mana pada soal ini hanya terdapat persamaan ρ, kemudian kita tuliskan persamaannya 1 per ρ dikali d per d ρ kali ρ
rho dikali dV per d rho sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ini dikalikan dengan rho. Menghasilkan d per d rho dikali P dikali dV per d rho sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kedua ruas ini kita integralkan. Ini integralkan, kemudian ini juga kita integralkan. Menghasilkan rho dikali dV per d rho sama dengan C. Karena kalau diintegralkan maka menghasilkan di sini C, yaitu bilangan konstanta yang belum diketahui nilainya. Lanjut, dV sama dengan C per rho dikali d rho. Oke. Menghasilkan rumus V sama dengan C ln rho plus B. Oke. Karena di sini rho 1 sama dengan 1 cm, rho 2 sama dengan 1 cm juga, dan V1 sama dengan 100 mV, dan V2 sama dengan min 50 mV. Nah, kedua besaran ini kan belum dalam skala internasional, yaitu belum dalam meter dan juga dalam volt. Kemudian kita konversi rho 1 yang tadi 1 cm, kita konversi menjadi satuan internasional menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk V1, 100 mV kita konversi menjadi 0,1 volt. Oke. Dan V sama dengan C ln rho plus B, yaitu V sudah diketahui 0,1 sama dengan C ln rho sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 plus B. Nah, ini menjadi persamaan 1 atau persamaan pertama. Oke. Lanjut ke rho 2 sama dengan 1 cm, ini kita konversi menjadi satuan internasional yaitu meter, menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk V2 sama dengan minus 50 mV. Ini juga belum dalam satuan internasional, kita konversi menjadi satuan internasional yaitu volt, menjadi minus 0,05 volt. Oke. Lanjut kita substitusikan ke persamaan yang tadi yang telah kita dapat. V sama dengan C ln rho plus B, di mana V ini yaitu minus 0,05 sama dengan C ln rho-nya di sini 1 kali 10 pangkat min 2 plus B. Minus 0,05 sama dengan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B ini menjadi persamaan kedua. Oke. Setelah didapat persamaan 1 dan persamaan kedua, kemudian kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan kedua tersebut untuk mendapatkan nilai C. Langsung saja. Untuk persamaan 1, C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B sama dengan 0,1. Persamaan kedua, C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B sama dengan minus 0,05. Menghasilkan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 minus ln dikali 1 pangkat 10. 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,15. Oke. Kemudian menghasilkan C sama dengan 0,15 dibagi ln 1 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 2. Menghasilkan 0,15 per 0. Di mana 0,15 per 0 ini menghasilkan infinite. Jadi C sama dengan infinite. C sama dengan infinite ini menjadi persamaan ketiga. Oke. Setelah diperoleh persamaan ketiga yaitu C sama dengan infinite, maka kita substitusikan persamaan ketiga tersebut ke persamaan 1. Di mana C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B sama dengan 0,1. B sama dengan 0,1 minus C ln dikali 1 kali 10 pangkat min 2. B sama dengan 0,1 minus infinite dikali dengan minus 4,6052. Kita substitusikan dari persamaan yang telah kita dapat tadi, V sama dengan C ln rho plus B, langsung V sama dengan infinite, karena tadi C-nya sama dengan infinite, V sama dengan infinite ln rho plus B-nya yaitu 0,1 minus infinite minus 4,6052. Oke, ini dalam satuan volt. Kemudian untuk poin B atau poin kedua dari soal nomor 2, di sini kita diminta untuk menentukan medan. Ini sama dengan minus nabla V.
di mana minus 16 ini kita turunkan menjadi D per D rho dikali atau Pi rho plus 1 per rho dikali D per D Pi dikali atau Pi plus D per DZ kali atau PZ dikali infinite ln rho plus 0,1 minus infinite kali minus 4,6052. Kemudian menghasilkan medan sebesar minus infinite ln rho per rho V per M. Ini satuannya. Kemudian untuk poin C atau poin ketiga pada soal nomor 2 ini, kita diminta untuk menentukan rho pada V saat V sebesar minus 50 mV. Oke, kita konversi terlebih dahulu. Minus 50 mV ini menjadi satuan internasional, yaitu menjadi V sama dengan minus 0,05 volt. Oke. Kalau didapat persamaan V sama dengan ln N infinite ln rho plus 0,1 minus infinite kali minus 4,6052, maka kita substitusikan nilai V di sini kan minus 0,05 sama dengan infinite ln rho plus 0,1 minus infinite dikali minus 4,6052 menghasilkan rho sama dengan infinite M. Oke. Lanjut kepada pembahasan nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diketahui epsilon sama dengan A kali 10 pangkat min 11 F per M, kemudian mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 HM dalam ruang bebas. Jika E sama dengan 3 cos omega T minus beta X atau PZ, maka di sini kita diminta untuk menentukan yang pertama rapat flux D, kemudian yang kedua kuat medan magnetik B, yang ketiga atau poin C kuat medan H, poin keempat atau D kita diminta untuk membuat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Lalu yang terakhir atau poin kelima menentukan besar GGL maksimum atau epsilon maksimum jika A sama dengan alpha atau Px plus B atau Py meter kuadrat dan N sama dengan 1. Langsung di sini kita menuju penyelesaian nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diketahui epsilon sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 11 F per M. Kemudian mu 0 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 H per M. Poin ketiga diketahui E sama dengan 3 cos omega T minus X atau PZ. Lanjut pada poin pertama, di sini kita diminta untuk menentukan rapat flux atau D. Oke. Untuk menentukan rapat flux atau D, kita menggunakan persamaan epsilon dikali dengan E. Karena telah diketahui nilai epsilon dan nilai E, maka langsung saja kita substitusikan. Maaf, kita substitusikan epsilon yaitu 1 kali 10 pangkat min 11 dikali E yaitu 3 cos omega T minus X atau PZ. Kemudian menghasilkan D sama dengan 3x 10 pangkat min 11 cos omega T minus X atau PZ FV per M kuadrat. Lanjut untuk poin kedua atau poin B pada soal nomor 3, kita diminta untuk menentukan kuat medan magnet atau B. Di sini kita menggunakan P sama dengan integral S B kali dengan ds. Oke. Kemudian di sini menghasilkan nabla D sama dengan B. Oke. Karena nabla D sama dengan B ini bisa kita tukar, yaitu B sama dengan nabla D. Nabla D ini yaitu D kuadrat per dy minus dy per dz atau px plus dx per dz minus ddz per dx dikali dengan atau py. Kemudian plus ddx per dy
minus dy per dx atau pz. Oke, lanjut. B kita peroleh 0 min 0 atau px plus 0 minus 3 kali 10 pangkat min 11 min sin omega t minus x minus 2 atau py plus 0 min 0 atau pz. Untuk B ini diperoleh hasil minus 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega t minus x atau py. Oke, lanjut ke soal atau poin ketiga, poin C pada soal nomor 3. Yaitu diminta untuk menentukan kuat medan H. Oke. Di sini kita menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali H. Kemudian untuk mencari H, tinggal kita ubah posisi, yaitu H sama dengan B per mu 0. Di mana B sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega T minus X atau pi. Kemudian untuk mu 0-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 16. Menghasilkan minus 6 kali 10 pangkat min 5 sin omega T minus X atau pi dalam satuan A per M. Oke. Lanjut ke poin ke D atau poin keempat, soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat sketsa grafik E dan juga H saat X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 3 cos omega T min X atau PZ. Lanjut, S sama dengan 3 cos omega dikali 0, karena T di sini sama dengan 0, maka kita substitusikan, yaitu omega kali 0 minus X atau PZ. Selanjutnya, S sama dengan 3 dikali minus X atau PZ. Kemudian menghasilkan E sama dengan minus 3 cos X atau PZ. Untuk E sama dengan 0, di sini minus 3 cos X sama dengan 0. Kemudian untuk cos X sama dengan, kita ubah posisi atau pindah ruas, menghasilkan 0 per 3, yaitu menghasilkan cos X sama dengan 0. Lalu cos X sama dengan 90 derajat, plus K sama dengan 180 derajat. Di sini terdapat ketentuan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 270 derajat. Jika X sama dengan 0, E sama dengan 3 cos 2 dikali 0. Dan E sama dengan 3 cos 0 derajat. Di mana 0 derajat ini sama dengan 1, yaitu E sama dengan 3 kali 1 menghasilkan E sama dengan 3. Untuk sketsa grafiknya menghasilkan gambar berikut. Gambar ini. Lanjut untuk membuat sketsa H. A sama dengan minus 6 dikali 10 pangkat min 5 sin omega T minus X atau pi. H sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 5 sin omega dikali 0, karena T sama dengan 0. Kemudian minus X atau pi. H sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 5 sin minus X atau pi. H sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 5 min sin X atau pi. Kemudian untuk H, di sini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 sin X atau pi.